pemilih, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Tulungagung dalam Ngopi, Ngobrol Pendidikan Demokrasi. Bersama saya Iva Denasari yang akan memandu podcast kali ini, yang tentunya tidak sendiri. Dalam kesempatan ini saya akan ditemani oleh Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Bapak Andi Budiarto. Apa kabar Pak Andi? Baik, Mbak Iva. Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah. Harus sehat dan bahagia. Oke, ya. Itu apa salah satu slogan dari Divisi Parmas, Pak? Iya, divisi bahagia. Oh, di Divisi Bahagia. Itu. Bahagia lahir dan batin ya, Pak? Betul. Baik, Pak Andi, memasuki podcast episode kelima KPU Kabupaten Tulungagung. Kali ini kita akan membawakan tema pendidikan pemilih pasca pemilu dan pemilihan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja program kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Tulungagung pasca tahapan yang tentunya sangat panjang dan melelahkan ini. Tidak melelahkan, Mbak. Yeah. Ya, terima kasih Mbak Iva. Kita ketemu lagi di sore kali ini dalam acara podcast KPU Kabupaten Tulungagung, Ngopi, Ngobrol Pendidikan Demokrasi. Yeah. Podcast KPU Kabupaten Tulungagung. Memang benar pasca tahapan pemilu dan pemilihan atau pilkada 2024 itu KPU Kabupaten Tulungagung tetap ada kegiatan. Ya sebenarnya di divisi SDM Parmas, Sosdiklih, divisi saya itu terus ada kegiatan, nggak mengenal tahapan. Istilahnya ya divisi sepanjang masa. Divisi tak kenal lelah, Pak. Divisi tak kenal lelah. Tapi ya kita harus bahagia, harus riang gembira gitu. Ya bahagia lah intinya kita menjalani tugas wewenang dan kewajiban kita di sini kan. Intinya tidak boleh mengeluh ya, Pak. Tidak boleh, iya. Contohnya kegiatan-kegiatan di KPU Kabupaten Tulungagung itu ada kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Terus ada sosialisasi dan pendidikan pemilih. Itu khusus untuk mungkin anak-anak SMP, SMA sampai perguruan tinggi gitu ya, Betul, Pak ya? Betul, itu kan program kita itu ada yang namanya KPU Goes to School. Itu kita ya datang ke sekolah, itu kan banyak yang kelas SMP ataupun MTS yang kelas 12 itu kan sudah umurnya berapa itu ya? 17 ya. 17 tahun itu kan sudah masuk ke daftar pemilih kan. Nah, di situ nanti kita beri pengetahuan, kita sosialisasi terkait demokrasi, pemilu maupun pemilihan. Selain itu kita juga kegiatan kita kan proses itu PAW anggota DPRD itu selain Kabupaten dari Tulungagung. Divisi Parmas ya Pak ya tentunya ya. Iya, itu di divisi lain kayak data itu kan ya sebenarnya kan kita sama tapi itu kan yang diampu divisi Rendatin, kalau yang proses PAW itu kan divisi teknis gitu kan. Iya. Nah, soalnya anak-anak itu kalau nggak diberi istilahnya sosialisasi, kita yang turun ataupun pihak sekolah yang memanggil kita, ya kan? Ada kan pihak sekolah yang seperti permohonan narasumber. Betul, gitu itu kan mereka itu istilahnya meminta kerjasama atau apa kepada kita untuk mendampingi lah proses pemilihan ketua OSIS, gitu ya, itu biar ya pengennya ideal kayak pemilu, seperti pemilu maupun pemilihan yang di situ ada tahapannya, mulai pencalonan, terus kampanye, terus itu yang hari hanya itu proses pemungutan, coblosan, sampai rekapitulasi, penghitungan rekapitulasi, sampai penetapan dan pelantikan, mungkin gitu pinginnya dari mereka. Bahkan mungkin fasilitas juga KPU bisa menyediakan ya Pak ya, seperti peminjaman bilik kotak suara gitu ya. Jadi tidak cuma
SDM kita yang ke sana, logistik seperti bilik suara, alat gitu. coblos itu ya kita bisalah meminjamkan. Tentunya KPU selalu terbuka untuk semuanya ya Pak ya. Betul, kita terbuka bagi teman-teman pemilih, khususnya pemilih pemula lah, pemilih pemula yang di sekolah-sekolah itu kalau pengen belajar, pengen tahu banyak, tahu betul tentang demokrasi, tentang pemilu, tentang pemilihan itu silahkan datang ke KPU Kabupaten Tulungagung. Kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk berdiskusi atau sharing-sharing ataupun ya apalah informasi kepemiluan. Silahkan teman-teman pemilih itu datanglah ke KPU Tulungagung. Soalnya penting sekali kalau generasi muda yang di sekolah-sekolah itu nggak dibekali tentang wawasan-wawasan pentingnya pemilu, pentingnya pemilihan, itu kan seperti yang sudah saya sering sampaikan waktu sosialisasi baik di KPU Goes to School, KPU Goes to Ponpes, KPU Goes to Kampus. Itu kan gimana kalau generasi-generasi muda itu tidak menganggap bahwa ini adalah tanggung jawab bersama gitu Mas saya. Banyak kan anak-anak muda itu yang apa istilahnya apatis, Mbak. Apatis, acuh tak acuh terkait ini pemilu maupun pilkada ini. Lah bagi saya itu kan sangat penting. Sangat penting tanggung jawab bersama. Bagaimana? Nggak penting begini. Jadi mereka itu harus berperan aktif dalam proses mengawal demokrasi ini, dalam pemilu maupun pilkada. Contoh, ya kalau menjadi peserta kan, nah mungkin lah mereka itu kan umurnya kan masih dikit lah, 17 tahun. Itu ya paling enggak kan sudah bisa menjadi penyelenggara. Mereka itu bisa berperan menjadi penyelenggara, menjadi PPS, menjadi PPK di tingkat kecamatan, menjadi panitia pemilihan kecamatan itu bisa menjadi anggota KPPS juga bisa, kan umurnya sudah masuk. Nah, menjadi peserta bisa, menjadi pemantau kan juga bisa, ya kan itu kan juga proses mengawal, menjadi pemantau, menjadi apa lagi tim sukses. Kan boleh kan? Boleh lah. Terakhir itu kan menjadi pemilih kan. Nah ini paling enggak yang terakhir ini harus wajib ya Pak ya. Wajib itu hukumnya wajib bagi saya. Iya, hukumnya wajib. Jadi berperan aktif dalam pemilu maupun pemilihan itu hukumnya wajib. Bisa menjadi peserta, penyelenggara, bisa menjadi penyelenggara, bisa menjadi pemantau, tim sukses, dan pemilih. Lah, kalau semuanya itu enggak, menjadi peserta tidak, menjadi penyelenggara tidak, memilih juga tidak, yaitu bagi saya bagaimana kabar negara selemah-lemahnya iman itu, selemah-lemahnya iman itu. Iyalah, ya tapi ini bukan hadis, Pak. Mbak, bukan hadis. Iya, tapi kalau ya riwayatnya Kadif SDM Parmas ya, dan Sosdikli itu bagi saya. Soalnya apa, mau cinta kepada tanah air atau apalah Indonesia, atau kalau pilkada Kabupaten Tulungagung ya, memilih aja nggak mau kok. Mau bisa merubah dari mana? Kalau mahasiswa katanya agent of change, agent of balance. Of change of balance dari mana? Kalau tidak ada partisipasi. Iyalah, gitu loh, mencoblos saja nggak mau. Gitu. Selain generasi muda itu, pemilih pemula itu juga harus cerdas. Makanya kita gencarkan sekali program sosialisasi pendidikan pemilih ini, khususnya untuk pemilih pemula ini. Jangan sampai mereka itu
menjadi pemilih yang tidak cerdas. Betul, Begitu loh iya, maksud saya. iya. Kena istilah NPWP. Nah, itu kan nomor piro, wani piro, gitu kan ya. Itu Nomor piro, bahaya. wani piro. Iya, itu nomor piro, Enak wani sekarang, piro. nggak enak nantinya ya Pak ya. Betul, gitu. Jangan sampai anak-anak muda ini mentalnya kayak gitu. Iya. Nah, makanya kita Dibentuk sejak dini gitu ya, Pak. betul, makanya sosialisasi terkait pentingnya pemilu dan itu terkait demokrasi Iya. yang intinya mereka itu harus cerdas. Bagaimana cara memilih calon yang bagus itu kan yang tepat itu kan. Jangan sampai mereka itu ya istilahnya membeli kucing dalam karung gitu Mbak Eva. Nggak tahu lah ini programnya apa, visi misinya apa, ujuk-ujuk nyoblos. Iya. Nggak apa-apa itu masih untung nyoblos, tapi kalau nyoblosnya salah, iya. kan nyoblos kan ada. Tidak sesuai hati nurani ya, Pak satu ya. itu, dua kan ada ketentuan nyoblos itu. Iya. Ada teknis apa ya istilahnya, semua kan diatur ya, nyoblos bagaimana, surat suara itu dianggap sah dan tidak sah bagaimana, semua ada PKPU-nya kan. Nah kalau nggak kita kasih sosialisasi semacam ini di anak-anak muda itu yang di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus kan bahaya. Iya, betul. Begitu. Oke Pak Andi, ternyata banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tulungagung meski tahapan pemilu maupun pemilihan sudah selesai. Betul. Baik, kemudian kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dan mungkin progres ke depan dari KPU Kabupaten Tulungagung seperti apa Pak? Terima kasih. Mengenai kegiatan-kegiatan yang sedang kita laksanakan itu ada kegiatan yang namanya Bakohumas. Bakohumas. Badan Koordinasi Kehumasan. Itu dengan pihak eksternal. Dengan misalnya parpol, partai politik itu, sama Forkopimda dan media yang nantinya itu outputnya ada WA group itu yang di situ dipakai untuk koordinasi. Sebelumnya kita ya juga sudah kunjungan ke parpol, ke Forkopimda, ke media, kita menyampaikan apa yang sudah kita laksanakan terkait pemilu maupun pemilihan, terus apa yang sedang kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan nanti ya, maksudnya program-program itu. Contoh itu kita kemarin sudah menyerahkan hasil pemilu dan pemilihan kepada Forkopimda, kepada parpol. Itu dalam bentuk laporan? Dalam bentuk laporan kemarin sudah kita serahkan, dan di situ kan ada banyak diskusi, sharing-sharing terkait kepemiluan maupun pemilihan, begitu Mbak. Iya, baik. Dan itu tidak hanya KPU datang ke instansi yang lain bisa datang ke KPU gitu juga Pak? Bisa, iya begitu. Jadi itu ya koordinasi itu bisa kita yang silaturahim ke sana, kunjungan atau sebaliknya kegiatan Bakohumas itu. Yang kedua adalah kegiatan pendidikan pemilih. Itu kita sudah melakukan ya sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itu sama dengan Bakohumas. Bisa kita yang ke sana, KPU Gustu School itu kampus gitu ya? Itu, atau yang bentuknya audiensi. Jadi mereka datang ke kantor untuk mengetahui, untuk belajar atau cari informasi terkait pemilu maupun pemilihan. Mereka datang ke kantor, ke kantor KPU Kabupaten Tulungagung. Itu bisa rame-rame gitu atau perwakilan hanya beberapa siswa sama gurunya gitu Pak? Ya prinsipnya kita terbuka ya. Kalau contoh kemarin yang dari MTS 7 Tulungagung kemarin satu mobil. Oh gitu. Itulah kalau cuma satu mobil itu kan 5 sampai 8 orang. Itu ya
kita terima di ruangan yang di samping lobi itu. Kalau nanti semisal yang datang itu 20 ke atas kan bisa kita terima di media center begitu. Ya. Dan pendidikan pemilih ini kita bekerja sama itu dengan yang di bawah naungan Diknas maupun Kemenak. Oh gitu. Maksudnya itu yang kita mau sosialisasi terkait pendidikan pemilih yang kita datang maupun mereka yang datang ke sini. Contohnya kalau kita yang diminta datang itu pendampingan terkait pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Itu pengennya itu ya dibuatkan semacam surat edaran lah dari Dinas maupun Kemenak. Nanti biar tidak cuma 1-2 sekolah saja. Dan ini sudah berjalan program ini dengan Kemenak itu sudah ada istilahnya diskusi dan MOU mungkin? Kalau MOU belum ya, masih kesepakatan kesepakatan itu yang nantinya kita itu juga diminta untuk membuat modul yang di situ ada tata cara pemilihan OSIS itu ya, modul singkat lah, mulai dari pencalonan yang di situ ada pendaftaran, terus verifikasi administrasi, terus ada tahapan selanjutnya kayak coblosan gitu ya Pak. Kampanye, debat, dan ya pengennya ideal kayak pemilu maupun pemilihan. Sampai nanti di tahap rekapitulasi gitu ya Pak. Betul. Jadi anak-anak itu biar tahu. Betul. Ya, untuk selanjutnya kegiatan apa Pak? Hari ini juga selain pendidikan pemilih itu kita juga sedang mengajukan anggaran non tahapan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk pendidikan pemilih. Memang khusus gitu? Ya enggak, yang untuk pendidikan pemilih kita juga, tadi kan berbicara divisi saya, pendidikan pemilih itu kita juga sedang mengajukan anggaran non tahapan untuk 2026 ini, yang di situ semua tahulah soal pentingnya pendidikan pemilih yang nanti itu ujungnya kan angka partisipasi tinggi. Selain itu tadi yang sudah saya sampaikan, pemilih pemula itu menjadi cerdas dan seterusnya, itu kan penting sekali dan itu menjadi tanggung jawab bersama. Makanya ya kita mengajukan anggaran non tahapan tadi kepada pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dan semoga di ACC. Soalnya itu penting sekali. Begitu Mbak. Selanjutnya Mbak Eva, program KPU Kabupaten Tulungagung itu yang terbaru dan itu ya program unggulan lah, itu podcast. Podcast yang ini podcast yang ini ngobrol pendidikan demokrasi itu, yang di situ sebagai sarana pendidikan pemilih dan sarana penyebaran informasi. Nantinya di situ bisa kita itu membawakan tema itu ya tema bebas asalkan seputar kepemiluan gitu ya Pak ya. Seputar demokrasi dengan mendatangkan narasumber yang berkaitan dengan itu, baik dari internal KPU Kabupaten Tulungagung maupun dari pihak eksternal. Contoh dari Bagus Bangpol, dari partai politik selaku peserta, bisa jadi dari itu dari mahasiswa, mereka-mereka yang dulu menjadi badan ad hoc, dari juga penyelenggara yang di luar kita itu Bawaslu, itu juga bisa nanti kita libatkan dalam podcast kita ini sebagai narasumber dari pihak keamanan, bapak-bapak dari kepolisian, dari Kodim, itu kan juga punya peran penting kan dalam pemilu kemarin terkait pengamanan itu. Luas sekali ya untuk podcast KPU Kabupaten Tulungagung. Teman pemilih bisa datang ke sini mungkin kalau tertarik
ingin menjadi narasumber, boleh dari adik-adik SMA maupun dari rekan-rekan perguruan tinggi. Monggo bisa mampir ke KPU untuk silaturahmi, koordinasi, mungkin juga sebagai narasumber di podcast KPU Kabupaten Tulungagung. Begitu ya Pak ya? Betul. Selain itu juga kita akan mengelola media sosial kan. Oh gitu ya. KPU Kabupaten Tulungagung kan punya banyak akun-akun media sosial. Contohnya Twitter, X itu sekarang, terus Facebook, terus apa? Instagram, YouTube, dan di situ TikTok sekarang ini ya Pak ya. TikTok, betul itu kan bisa teman-teman pemilih itu mengetahui, mencari informasi terkait demokrasi, terkait pemilu maupun pemilihan di akun-akun medsos KPU Kabupaten Tulungagung. Nah, yang jadi masalah kan itu pemilih-pemilih pemula ini kan bahaya kalau menerima info-info hoax gitu loh Mas saya. Kalau dari info yang kita keluarkan kan ya insya Allah itu kan sudah ya benar lah. Ngomong ngomong calonnya siapa, misal DPT-nya berapa, itu kan kalau di kita kan sudah melalui proses, sudah sesuai, ketimbang mendengarkan info-info Dan terkait pengelolaan media sosial tadi Mbak, itu kan kita kan di KPU Kabupaten Tulungagung ini tiap hari kan memproduksi itu, maksudnya memproduksi bahan-bahan yang untuk diupload itu. Nanti kita tiap hari memproduksi, contoh ada kegiatan apa, baku humas lah, atau pleno pemutakhiran data, atau kita sosialisasi, itu kita produksi setiap hari ya setiap hari kita unggah, kita upload di akun media sosial kita, dan nanti itu tiap 3 bulan sekali itu dilaporkan, direkap, dilaporkan, terus dievaluasi. Oh gitu. Begitu. Jadi tidak hanya sebatas bikin unggah gitu ya Pak ya? Bukan. Itu kan nanti kelihatan tiap 3 bulan sekali itu kita laporkan, di situ kan kelihatan ini ada peningkatan atau malah nurun terkait jumlah unggahan, bahkan jumlah followernya, jumlah like-nya itu kan kelihatan. Uploadan kita ini biasanya di minggu-minggu pertama itu kok banyak, nanti di akhir bulan kok sedikit, itu kan juga kita evaluasi gitu. Oke teman pemilih, ternyata KPU Kabupaten Tulungagung itu tidak hanya membuat, mengunggah, tapi juga melaporkan sekaligus dievaluasi. Karena itu menyangkut informasi yang akurat. Betul. Dan teman pemilih, ayo kita rame-rame kunjungi media sosial KPU Kabupaten Tulungagung, di website KPU Kabupaten Tulungagung, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok tentunya. Teman pemilih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe semua media sosial KPU Kabupaten Tulungagung. Baik Pak Andi, kembali mengenai podcast KPU Kabupaten Tulungagung, di mana ini merupakan salah satu sarana sebagai ajang pendidikan pemilih dan belajar demokrasi ya Pak tentunya ya. Itu kenapa kok namanya jadi ngopi, itu asal muasalnya bagaimana Pak? Ada sejarah tersendiri mungkin Pak? Mengenai nama ngopi, ngobrol pendidikan demokrasi itu yang kita ambil, itu ya tidak lepas dari budaya lokal masyarakat Tulungagung. Oh begitu. Jadi masyarakat Tulungagung itu sebelum beraktivitas itu ngopi dulu. Wajibnya begitu. Wajib ngopi dulu. Ya Tulungagung sudah terkenal Mbak. Selain kota marmer, itu juga kota 1000 warung kopi. Oh gitu ya. Jadi salah satu ikon gitu ya Pak ya. Ikon betul. Kalau di Tulungagung itu kok enggak ngopi, nggak happy. Nggak happy ya, macam kaitannya lagi-lagi divisi bahagia kan harus happy, harus bahagia. Itu kalau boleh saya cerita ya, waktu saya SMA itu saya juga sempat bingung melihat fenomena warung kopi ini. Ada yang di Kauman tuh yang legend itu, ya. Kopi. Dulu itu ada yang ngopi di Tulungagung itu memang kental sekali. Itu warung kopi itu sudah kayak mall, Pak. Gitu. Pabrik rokok, perusahaan rokok yang gede itu
juga membuat apa istilahnya setan begitu loh. Itu kan bisa disimpulkan bahwa memang pelanggannya pengopinya banyak banget. Nah, itu salah satu jurus marketing mungkin ya Pak ya. Betul lah. Makanya kita ngambil istilah ngopi ini, ngobrol pendidikan demokrasi. Soalnya yaitu tadi masyarakat Tulungagung itu kebiasaannya itu ya sebelum beraktivitas ngopi dulu, Nah gitu soal kenapa kok ngopi, yaitu tadi jadi di warung-warung kopi itu isu-isu apa ya, isu-isu politik, isu-isu terkait pemilu maupun pemilihan itu ramai sekali itu dibahas para pengopi-pengopi itu dari berbagai kalangan ya dari berbagai kalangan itu semua kumpulnya di warung kopi itu sebelum ke kantor itu pada singgah warung kopi sebelum ke sawah ngopi sebelum bekerja ngopi. Nah, berarti di situ itu kan terjadi apa ya diskusi ataupun apa begitu. Makanya itu Mbak dengan adanya podcast yang kita beri nama ngopi ini yang ngobrol pendidikan demokrasi itu ya supaya kita dalam menyampaikan informasi-informasi terkait pemilu maupun pemilihan itu dengan mudah dapat tersampaikan kepada masyarakat begitu. Makanya sarana gitu Pak ya. Kita sekarang punya podcast yang namanya Ngopi. Ngobrol pendidikan demokrasi. Begitu. Baik Pak Andi, dari tadi kita ngobrol tahapan kegiatan sama lahirnya nama ngopi. Nah sekarang KPU Tulungagung ini apa saja prestasi yang sudah didapatkan? Mungkin dari KPU RI atau dari KPU Provinsi gitu Pak. Dan alhamdulillah kita itu mendapat penghargaan dari KPU Republik Indonesia itu Indeks Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 itu kategori terbaik. Wah, begitu. Keren sekali ya Terima Pak kasih ya. kepada KPU RI. Yang kedua dalam Konsolwil kemarin di tingkat provinsi Jawa Timur itu kita juga mendapat penghargaan Mbak. Itu kita diberi penghargaan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Itu kategorinya terbaik ke satu. Keren berarti ya Pak ya untuk divisinya. Terus selain itu dalam Konsolwil kemarin itu kita juga mendapat penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Timur itu terbaik satu dalam kegiatan Baku Humas. Sudah kita bahas tadi dengan pihak eksternal tadi. Begitu alhamdulillah ya. Nah, harapannya nanti itu kita di level nasional itu juga mendapatkan penghargaan itu Mbak di level kabupaten lah, kabupaten kota. Kemarin di Konsolwil itu kita sudah mendapat penghargaan terkait pelaksanaan Baku Humas, terkait pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemula itu kita akan terbaik pertama. Ya harapan kan nanti kita di tingkat nasional juga mendapatkan itu. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya untuk divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Tulungagung. Baik, teman pemilih, tiba saatnya kita memasuki sesi akhir dari podcast hari ini. Pak Andi, mungkin ada yang mau disampaikan dalam closing statement kali ini? Ya, terima kasih Mbak Eva. Bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung, khususnya teman pemilih, jangan sungkan datang ke KPU Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan informasi-informasi terkait kepemiluan. Bagi adik-adik mahasiswa dan adik-adik siswa sekolah, jika diperlukan pendampingan dan pendidikan pemilih dalam pemilihan di kampus maupun di sekolah, itu kami siap membantu tenaga dan logistik itu dengan tidak dipungut biaya. Dan Deks PPID kami selalu siap melayani dengan sepenuh hati bagi siapapun yang ingin mendapatkan informasi. Dan terakhir,
Jangan lupa ikuti seluruh akun medsos KPU Kabupaten Tulungagung guna mendapatkan informasi yang terupdate dan terakurat. Terima kasih. Baik Pak Andi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber podcast KPU Kabupaten Tulungagung pada episode hari ini. Sama-sama Mbak Iva. Teman pemilih, demikianlah serangkaian Ngobrol Pendidikan Demokrasi podcast KPU Kabupaten Tulungagung. Jangan lupa terus ikuti seluruh akun medsos KPU Kabupaten Tulungagung. Like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast KPU Kabupaten Tulungagung di episode selanjutnya.